Alpha ataupun Bane. Oke, mau apa lagi? Cuma tapi EVOS Holy kayaknya sadar deh, mereka nggak akan ban Alpha atau Bane. Bannya Matildanya. ya, tapi satu hal nih yang cukup berbahaya untuk tim Onyx Esports. Kalau mereka terancam dan dia mengurungkan niat menggunakan fighter, dan di mana ujung-ujungnya nanti dia akan menggunakan hero damager seperti Lancelot, ini akan berat untuk mereka. Cuma kalau ngeliat ke arah Varsha, kayak melihat harusnya frontliner dengan possibility fighter yang cukup kuat sebagai jungler kalau menurut gue. Alpha palingnya. Apa nih? Harusnya bisa Alpha, tapi nggak tahu juga kalau misalnya tiba-tiba dia bermain Atau dengan Julian. adanya Lucas Jungle. Waduh. Kalau Julian Julian masih oke. Julian kekebalan? Julian kekebalan tubuh oke. Tapi ini Varsyanya buat siapa? Iya, hero buat Eve mungkin ya. Buat head to head dengan Eve aja. Buat ke belakang Atau menjangkau. bahkan menutup gameplay untuk junglernya Onyx. Menjadi pertanyaan tanda tanya besar untuk saya sampai saat ini. Dan Badang itu dia ya. Dan Badangnya yang masih fleksibel juga. Gatot Kaca Nolan ternyata. Nolan. Oke. Mid lane nih. Nolan powerful untuk dari segi farming rotasi. Tapi aku tidak melihat titik cerah Nolan di Aram itu di late game. Iya, untuk siapapun yang dia akan pick off. 4 yang udah dilihat. Cuman ngandelin Moskov berarti ya di mid to late game. Iya, mid to late game mungkin Moskov, mungkin Eve, atau satu lagi ya kita lihat. Balik lagi Lutfi yang akan bersinar. Oke. Tapi Valentina yang diambil kembali EVOS Holy benar-benar the real draft baku hantam dengan close range combat lagi dan lagi yang dibawakan. Dan berbedanya sekarang dengan close range combat ini akan bisa dimanipulasi oleh real world manipulation juga dengan area effect yang cukup besar. Dan seperti apa eksekusinya, mampukah Onyx Esports menyamakan kedudukan terlebih dahulu, atau justru EVOS Holy yang akan langsung mendapatkan poin penuh 2-0 tanpa balas? Pembuktian makin lebih dekat untuk para pasukan dari tim EVOS membawa Albert atas Kairi. Tapi Kairi akan membuktikan juga. Dan ini dia, mari kita saksikan duel 2-2 best jungler di Indonesia. Let's go to the lane of down. Alright, dengan gameplay yang sangat-sangat dipatahkan tadi di game pertama, dan reset dengan waktu yang cukup singkat juga yang harus dibawakan oleh Onyx menjadi satu tantangan besar untuk mereka. Terutama kali ini dengan bermain ke arah Nolan, yang walaupun mungkin beberapa waktu ke belakang masih bisa menjadi opsi ya di jungle. Cuman gimana caranya Nolan ini akan bisa menabrak ke arah player-player dari EVOS Holy yang bisa dibilang ini frontline-nya udah ada Hylos, terus juga ada Badang yang bisa memberikan efek knockback. Ya, dan sekarang balik dengan kondisi ke arah Badang yang menjadi di arah Romer. Kayaknya ini akan kita menyaksikan kalau KYY akan lebih sulit mungkin. Cuma ngomongin ke arah Kairi, kalau dia mau main Sky Piercer ini saatnya. Iya, saatnya banyak yang bisa dia makan dari KYY. Dengan kondisi KYY juga nggak bisa mainin kemana. Dia nggak bisa pick off dengan kondisi 5 hero semua nih. Xavero dong possibility. Sun sekalipun masih ada flicker. Xavero juga ada flicker, ada Abyss Walk seenggaknya ya, atau bahkan Spear of Misery buat memberikan efek knockback. Tapi sudah terlihat Albert. Oke, tapi Albert di depan sana almost take down. Lihat damage dari seorang Kairi terlalu sakit. Tidak boleh sembarangan karena ini masih di dalam prime-nya dari Nolan. Tadi waktunya masih prime Nolan ini. Yes, apalagi tadi pas maju, pas banget ketika fracture-nya dibuka kan. Jadi langsung mundur lagi. Untungnya masih ada Quad Shadow juga dari Albertnya untuk bisa melarikan diri atas poke damage balasan, burst damage balasan yang bisa diberikan oleh Onyx Esports. Sementara Xavero ini benar-benar sepertinya sedang dibully di lane-nya nih oleh Erlan yang memberikan pressure besar juga dan bahkan harus terpaksa memeluk turret. Oke, mau tidak mau Erlan memang memberikan pressure yang tidak bisa dipungkiri, ini sangat kuat. Dan Kairi, dia sangat tepat waktunya untuk menuju ke arah turtle karena ini belum ada waktu yang cukup untuk Albert bisa mengkontes. Terlalu cepat untuk menuju ke arah turtle pertama menjadi sebuah keuntungan yang maksimal untuk tim Onyx Esports di tangan dari Kairi. Ya memang keputusan yang dilakukan sama EVOS Holy adalah
melepaskan saja turtle-nya, lebih berfokus untuk secure ke arah purple buff karena lebih aman. Karena kalau misalkan kontes tanpa purple buff ini agak sedikit beresiko daripada nggak dapet terus ntar purple buff-nya juga ke invade. Jadi lebih baik yang pasti-pasti saja untuk sambil bersabar dulu juga. Belum ada team fight yang dilakukan, belum ada point kill juga untuk sejauh ini, bermain cukup aman nih dari keduanya. Oke, bahkan lihat para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini mereka bermain lebih pasif ketimbang dari game yang pertama. Dan ini menunjukkan ketika Kairi menggunakan hero early powernya sangat respect sekali. Oh, hampir aja tersteal. Itu lumayan cukup untuk membuat Kairi terhambat dari segi rotasinya. Dan Regi di arah bottom lane mau dipukulin ataupun di steal agak cukup berat gak sih? Waktunya gak akan cukup dan malah rugi untuk Kairi. Ya kayaknya Kairi belum bisa ya untuk membangkitkan Belum Regi. Apalagi kan burst, kayak butuh Savero juga untuk ngebantu. Sedangkan Saveronya masih bermain di zona amannya juga untuk head to head bersama dengan Erlan. Dan sejauh ini ya terbilang cukup pasif dari keduanya. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga, hanya saling mencari informasi satu sama lain. Sementara Keyboy, wah sakit juga nih damage dari DPZ ya. Oke, damage dari DPZ kita lihat terbelakang di depan sana DPZ. Flicker for defensive yang menjadi kerugian untuk para pasukan dari tim EVOS Holy. Ini malah di tangan dari tim DPZ dan kawan-kawan. Harus sudah mulai respect dan ingat ini early gamenya, gak boleh terlalu jauh karena kalau terlalu jauh akan merugikan para pasukan dari tim EVOS Holy. Dan Gregi lihat di arah bottom lane masih tahan dengan God's Pathway-nya. Trigger disiplin yang sangat baik, tapi Keyboy Unbreakable mencoba untuk menuju ke seorang Albert dan Kaye standby untuk melakukan cover. Ya ini kuat banget ya, Regi masih belum bisa ditumbangkan juga semenjak ada Revitalize yang tadi terpop up. Dan Turtle sudah akan segera muncul. Regi, wah ini udah mulai harus waspada sih. Kalau di poke terus-terusan kayak gini juga babak belur. Regi udah nggak ada lagi Revitalize. Glass Pattern dibuka, Erlan di arah belakang sana dengan damage yang bergerak dari Kaye dan Kalkan avatar Guardian tidak berhasil melakukan apapun. Damage yang dari Lutfi terlalu besar dan Albert is coming. Kali ini satu buah hit menuju ke Lutfi. Point kill sangat mahal menuju ke belakang. Kairi one by one dari Kairi bisa memanfaatkan point kill yang sangat maksimal dari Savero. Lihat masih coba untuk berdansa dengan sorot DPZ. DPZ terlalu berani tapi kalkulitnya masih cukup harus diperhitungkan. Dan ini adalah jawaban dari Onyx Esports. Mereka memprayo gift untuk dari Suns yang memang impactful banget. 100% dari kill participationnya. Apalagi ini Lutfi, manusia ungu juga dari Fovius yang begitu menyebalkan dan bahkan kuat banget tadi nahan damage di lini paling depan, terutama nahan damage dari Erlan tadi yang terlihat. Sehingga kali ini keuntungan dipegang oleh Onyx. Sementara di top lane masih hanya memberikan pressure aja. Zaman Force memukul mundur pergerakan dari Savero. Hengki yang coba untuk rotate masih belum bisa mendapatkan nyawa dari Savero yang masih punya flicker. Oke, tapi lihat di sini Onyx Esports. Mereka jangan lupakan kalau para pasukan dari tim EVOS Holy memiliki scaling hero. Dan EVOS Holy memiliki 2 scaling hero. Ini yang harus mulai mereka perhitungkan. Jangan sampai Sun sekalipun yang akan cukup keberatan nantinya untuk membawa game ini karena metode late game. Oke, dia high ground defender, tapi nggak bakal cukup kuat kalau dia seorang diri. Apalagi lawannya sosok seorang Hayabusa memiliki quad shadow. Suns udah mulai terlihat sinarnya lagi. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang sangat pasti harusnya untuk Suns. Ya, walaupun selalu ada root manipulation yang bisa dicuri juga, tapi masih belum impact sejauh ini. Dengan langsung menuju ke arah glowing one bagi Suns. Ini yang sangat-sangat dimanfaatkan untuk bisa meredam ya bagaimana kuatnya Erlan dan juga Regi terutama. Dan bergerak lagi di arah tengah, masih sibuk untuk saling memberikan clear powernya satu sama lain. Dan EVOS Holy mereka lebih bermain sabar dulu sekarang. Mereka nggak mau yang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru juga untuk memberikan inisiasinya. Mereka cukup menunggu sejauh ini. Mereka lebih ke reaktif aja. Oke, tapi lihat di depan sana EVOS Holy. Kali ini mereka di zoning out oleh para pasukan dari tim Onyx Esports dengan 1600 gold difference. Turtle ini menjadi sosok yang sangat penting untuk tim EVOS Holy bisa ngebalikin semua keadaan yang udah cukup terpaut jauh. Tapi Kairi one by one situationnya masih bisa untuk dimenangkan oleh Kairi secara hitungan. Kenapa? Albert gak punya shadow kill, quad shadow. Kairi dalam top perform. Ya, masih. Hitungannya jadi menurut aku menang Kairi. Iya, apalagi sekarang udah terpaut 2 level juga kan untuk Kairi yang udah nabung 2 poin kill. Sementara Turtle tidak akan dibiarkan harusnya karena Regi dan Ki akan mencari informasi. Oke, langsung mencari informasi depan sana. Savero damage-nya terlalu besar. Regi depan sana dan ternyata mau take over-nya kakak dari seorang Albert. Quad shadow harus mundur ke belakang. Bermasuk dari tim EVOS Holy, mereka terperangkap dan hampir saja terkena satu buah tombak dan DPZ menghindari dengan flicker.
defensif atas seorang Keyboy. Lihat deal damage-nya terlalu besar dari sosok seorang Sans. Kairi target ke arah Erlan, terperangkap dan kehilangan Purple Buff dan kawan-kawan. Albert terperangkap dan balik lagi di depan sana. Wipe out yang hampir saja bisa didapatkan oleh tim Onyx, nampaknya gagal. Wow, dan bahkan balas dominasi yang dilakukan sama Onyx Esports cukup mengerikan ya. Kairi dengan pola farming yang begitu cepat juga, dan Yves menjadi sebuah jawaban di saat tidak ada hero range sama sekali dari Force Holy. Semuanya diperangkap dengan reward manipulation yang sangat-sangat impact. 8-1 sekarang. Oke, dan ini sekarang agak cukup kesulitan. Nah, makanya Onyx Esports memiliki 5.000. Vin cinta EVOS. Oh, dia mau lihat Albert. Mau lihat Albert, tapi mau lihat Albert. berarti dia nggak restream RRQ? Restream RRQ. Enggak berarti ya. RRQ tanding juga kan? Ada lagi tanding juga nggak sih? Iya. Poin. Oke, kalau gitu kita akan lihat team fight lagi di arah bottom lane. Savero harus berhati-hati, tapi Sans menjadi target utama. Lihat dengan Avatar of God, dia berhasil mendapatkan 2 dari sosok seorang Keyboy. Dengan ada 1 Bushido kill, tidak berhasil mendapatkan siapapun. Sedangkan Albert Sakaratul Maut di depan sana, dan Kairi hot point menuju ke seorang Albert dengan Skypicer yang menyala dan membuat para pasukan tim EVOS Holy mereka pura-pura kehilangan 4 pemainnya. Again and again, Sans menjadi triggernya. Sans selamat, Sans Sakaratul Maut, tapi Sans tidak tumbang. Dan Sans benar-benar menunjukkan kembali bagaimana kegilaannya. Plus juga Savero dengan 1 buah Spear of Misery berkali-kali membuat kalkulasi dari Albertnya buyar seada-adanya. Sampai akhirnya semua tim fight bisa dimenangkan oleh Onyx Esports dengan 7.800 keunggulan yang sangat-sangat jauh. Terutama kali ini bahkan Purple Buff pun tidak akan diberikan kembali. Pembalasan yang begitu dibayar secara mahal kali ini oleh Onyx Esports. Ya, ini dia yang sempat kita bicarakan. Duel gengsi antar 2 jungler yang terbaik dia ada di Indonesia, membuktikan kalau perpasukan tim Onyx ini juga tidak mau melepaskan Kairi dengan kekalahannya di game yang pertama. Tapi KYY terperangkap, dan bukan tanpa alasan itulah membuat diri saya tidak terlalu suka dengan Badang sebagai roamer. Kalau udah 1 kali flop dan drop, dia akan sulit banget untuk bounce back lagi. Ya, apalagi ini Kairinya udah snowball banget kan. Udah akan semakin lebih leluasa lagi. Even itu numbangin ke arah roamer Ki di lini paling depan. Lord sudah tersummon di arah bottom lane. Kali ini pressure yang tiada henti masih dipegang oleh Onyx Esports. Dari Force Holy terpaksa mereka harus bermain di zona aman dan menunggu nantinya momentum untuk Onyx mungkin bisa melakukan mistake. Oke. Karena kayak kalau mereka ngelakuin pergerakan kayak tadi, Ki yang ketinggalan sendiri ini bakal susah banget sih. Wah, udah pasti sih. Gak bisa. Berat banget. Karena temponya adalah Ki-nya juga gak bakal terlalu tebal. Beda sama Keyboy. Keyboy sekalipun terperangkap, dia dengan revitalize buying time. Avatar of Guardian. Jadi ngilangin dirinya dari kondisi yang terancam tersebut. Dan sekarang lihat Erlan gak punya kuasa untuk nge-poke sedikit pun. Jaraknya terlalu jauh. Lihat Regi hanya menjadi bulan-bulanan warga, dan mereka harus target ke arah Lord dari bottom lane. Iya, dan semuanya di saat menempel ini akan semakin enak lagi buat Yves dan juga Moskov nggak sih? Yes, Yves dan juga Moskov, sedangkan Kairi akan standby di sana dengan Cloud Pathway mencari di arah belakang, fokus ke arah best turret dari bottom lane. Kairi pasti mendapatkan 2 best turret. Apakah ini langsung ompong di menit yang ke-10? Para pasukan dari tim EVOS Holy mereka Sakaratul Maut menuju ke arah belakang dengan real world manipulation. Erlan udah mencoba untuk bergoyang berdansa di depan sana. Albert belum ada deal damage tambahan, tapi yang dipastikan tidak ada real world manipulation. Erlan masih mau udah bahkan padang dari sosok seorang KYY menuju ke arah belakang. Free dari sosok seorang Savero membersihkan semua keadaan dimiliki dari tim EVOS Holy. Oh my god, Onyx Esports bounce back, membuktikan kalau masih ada game yang ketiga, dan memastikan Kairi kali ini bangkit dari keterpurukannya. Wari riset cepet banget berarti untuk Onyx. Mereka membuktikan dengan adanya dominasi pula yang dimana tanpa ampun sama sekali. Bahkan dengan durasi yang sangat-sangat cepat juga. Snowball power dari seorang Nolan